warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Surya Erlangga dari suryaerlangga.com. Kali ini saya lagi ada di sebuah toko komputer, yaitu namanya adalah PS Komputer Solo. Dan kali ini saya nggak sendirian, saya ditemani sama salah satu teknisi dari PS Komputer Solo, yaitu dengan Mas Agus ya. Mungkin perkenalan diri Mas Agus dulu. Oke, nama saya Agus, selaku teknisi di PS Komputer Solo. Jadi untuk urusan troubleshoot, klaim garansi, dan mungkin kayak servis apapun, troubleshoot apapun, mungkin bisa langsung kontak sama saya nanti kalau ke store di PS Komputer Solo. Itu aja. Oke, terima kasih Mas Agus. Jadi nanti segala permasalahan, ya mungkin teman-teman punya permasalahan tentang komputernya, ya tentang komputernya di mana PS komputer ini klaimnya adalah rajanya PC rakitan, terutama untuk gaming gitu. Iya. Mungkin buat teman-teman yang biasanya kalau misalnya main game ini kurang lancar, nge-lag dan sebagainya, padahal internet koneksinya baik-baik saja, mungkin bisa dikonsultasikan ke PS komputer dulu nanti dengan Mas Agus. Lokasinya di mana, Mas? Lokasi kita ada dua PS Komputer di Solo, kebetulan di belakang Alana Hotel sama di Makam Haji. Oke. Ada website? Ada. Langsung bisa search aja di Google Map PS Komputer pakai C, yang satu PS Komputer pakai K. Oke, berarti ada dua lokasinya. Mungkin nanti teman-teman kalau misalkan pengen lebih detail, nanti di deskripsi saya akan sertakan lokasi website. Ya. Jadi nanti dari viewer misalkan ternyata lokasinya sedang ada di dekat kota Solo mungkin ya. Untuk jangkauannya sendiri Mas, kira-kira misalkan nih tidak hanya di Solo saja mungkin ya, jangkauannya bisa sampai kemana gitu? Ya, Joglo Semar mungkin Mas. Joglo Semar ya. Jadi banyak kalau user-user kita yang dari luar kota yang butuhin one day service, mungkin ada troubleshoot yang hari itu juga harus selesai. Mungkin kita bisa datengin nih ke rumahnya, mungkin sekalian bawa part-part yang mau diganti atau yang mau diambil, serta kalau kendala apapun kita bisa selesaiin di hari itu. Jadi areanya Joglo Semar ya, atau mungkin yang belum familiar ya dengan istilah Joglo Semar. Jadi Joglo Semar ini singkatan dari Jogja, Solo, Semarang. Jadi misalkan mungkin teman-teman di area ini ya, di area Jogja, Solo, Semarang ini masih bisa tercover untuk tim dari PS Komputer Solo untuk langsung datang ya. Iya, langsung datangin. Berarti area sekitaran Solo Mas? Area sekitaran Solo yang gimana? Maksudnya kalau misalkan ya kan di sekitar Solo ini masih banyak ya, misalkan mungkin di daerah Karanganyar atau mungkin Boyolali. Oh iya, masih semua. Oke. Jadi teman-teman nggak usah khawatir misalkan ya ketika lagi ada masalah sama komputernya, mungkin ya di awal teman-teman bisa konsultasi dulu lewat WhatsApp ya. Dengan WhatsApp. Teman-teman bisa chat dulu atau mungkin langsung telepon ya. Kadang misalnya kendalanya ini sifatnya teknis, biasanya kan kita harus lihat dulu ya. Iya. Kita harus lihat dulu, mungkin video call bisa ya. Untuk jam buka berapa Mas? Jam berapa kira-kira? Kalau jam buka biasanya kita buka jam 11 siang sampai jam 9 malam, kadang lebih sih. Jadi kalau masih ada customer datang, seringnya kan kalau customer itu longgarnya malam nih. Jadi kalau kadang troubleshootnya itu butuhin waktu yang lama, apalagi datangnya agak sore gitu, biasanya kita mau bahkan sampai jam 1, kadang jam 2 gitu. Oke. Karena troubleshootnya kan kita nggak tahu harus eksekusinya itu berapa jam, jadi range waktunya kan nggak tentu. Kadang kalau user datang 3 gitu, yang semuanya butuh penyelesaian 2 atau 3 jam kan jadi lebih mau. Jadi mungkin lebih ini ya teman-teman ya, lebih fleksibel Ya, fleksibel banget. Artinya kalau mungkin di toko komputer lain dibatasi sama jam kerja mungkin ya. Ya. Nah, di sini mungkin bisa sampai malam gitu. Ya, bisa nongkrong, bisa ngopi, jadi lebih enak. Jadi teman-teman nggak perlu ragu ya untuk datang. Teman-teman datang aja dulu, coba dulu lihat ya, kemudian nanti untuk konsultasi tentang
isinya, tentang komputernya apa yang perlu di-upgrade biasanya ya. Upgrade ataupun diganti, dikasih komputer semua. Bahkan untuk itu Pak. Bahkan untuk apa cleaning mungkin ya, kan banyak banget nih yang apa mungkin kalau komputer itu sifatnya kan dia ditaruh di bawah, kadang dia ditaruh di atas, apa ya, kadang lalai mungkin mau bersihin repasta mungkin yang terutama. Repasta itu kan ada jangka waktunya juga, paling nggak kalau pakai stop cooling itu, pendingin bawaan prosesor itu kan biasanya tahannya mungkin 2 tahun. Habis itu kan mungkin pastanya harus diganti. Bahkan bisa 1 tahun aja waktu debu yang nempel di pendingin itu menutupi flow-nya kan. Jadi nanti lebih panas dan itu juga akan mengurangi performa suatu PC. Oke. Berarti kalau misalkan untuk perawatan rutin ya, perawatan rutin Ya, sudah kesini aja. maintenance, repasta, bersihin itu apa datang aja ke sini. Nggak mahal, maksudnya nggak mahal itu pasti terjangkau, pasti terjangkau. Bahkan ada bener-bener bongkar total, kita bersihin sampai kayak baru mungkin itu yang apa yang sering direspon baik, terutama di map itu ada ulasan waktu cleaning PC itu bersih kayak baru mungkin ya gitu. Biasanya customer sukanya itu juga konsultasinya mungkin yang ada. Oke, jadi ini ya apa namanya memang ketika penempatan PC ini mungkin biasanya kan kadang orang sebagian abai ya. Ya. Jadi ya tempatnya semaunya lah. Iya. Mungkin ya. Nah itu yang jadi potensi di mana kotoran itu atau itu jadi numpuk di PC. Ya. Dan apalagi kalau misalnya sekarang PC-PC ini sebenarnya nggak kayak PC dulu ya Mas ya. Yang sekarang ini kan sudah apa namanya? Gimmicknya banyak event apalagi. Nah, ini ya. Jadi banyak. kalau dulu misalnya kita itu PC mungkin lebih tersimpan rapi. Nah, sekarang kayaknya orang justru lebih senang ketika PC-nya ini ditampilin ya. Ya. Habis juga karena mungkin aksesorisnya ya mungkin banyak. Nah itu kadang apa kurang itu. Kadang nanti kalau udah beli baru itu kelihatan bagus karena bersih, LED-nya bersih gitu. Nanti kalau udah lama-lama gitu sudah pada menguning, kalau yang warna putih ada debunya banyak udah males gitu. Biasanya rata-rata customer itu bersihnya di kita biar kayak baru lagi. Jadi terlihat lebih ganteng ya. Jadi kadang memang jadi kalau teman-teman tahu ya dari saya awal 2012 saya aktif di digital marketing ya. Ini memang apa namanya untuk segala kebutuhan misi ini di cover lah sama Mas Abis ya. Jadi kebutuhan apa namanya untuk saya perang selama ini untuk bisnis online itu saya percayakan sama Mas Agus. Jadi kadang saya cuman request saja. Saya request kebutuhan saya ini nanti kemudian di apa ya disarankan dengan spek yang seperti ini. Jadi teman-teman kalau misalnya ketika pengen bikin PC gaming misalkan, tinggal ngomong aja game apa yang ingin dimainkan, kemudian anggarannya berapa, nanti sama tim sini akan dikasih lah speknya. Nggak cuma gaming, jadi kesan look toko kita, konsep kita emang antusias gaming. Cuma untuk spek-spek kayak yang nggak DDR3 kan sekarang udah DDR4 nih. Ya pokoknya kalau office, untuk kantor, untuk kadang oral foto apaan aja, nggak cuma gaming aja. Jadi semua server pun kita kerjain, terus kayak buat rendering kemarin juga ada apa salah satu apa ya kayak kantor yang buat rendering animasi Jepang itu bertempat di Solo Baru. Banyak sih Mas untuk menyebutkan satu-satu. Jadi lebih sering kita ya gaming masih oke. Cuma nggak cuma gaming aja, rendering video mau 2D 3D semuanya ada di sini. Oke, jadi bisa ini ya, bisa ke semua kebutuhan PC ya. Pasti. Oke.
Jadi kalau misalkan teman-teman nih mungkin tidak hanya gaming ya, kalau misalkan mungkin kebutuhan sekarang juga banyak sekali Dan kreator kreator gitu ya. Nah itu bisa lah langsung ke komputer seperti ini. ya untuk setup kayak kamera, terus setting apapun semuanya bisa. Mungkin bisa di ini mas, mungkin bisa di share mas, di share sedikit ya tentang apa namanya hasil karya dari PS komputer ini mas. Mungkin ada rakitan baru yang bisa di ini ya, contohnya mungkin. Mana gitu ya? Nah, Coba kita akan perlihatkan ya. Kita akan perlihatkan dari ini ya, dari tes komputer ini teman-teman bisa cek ya. ya. Misal satu PC ini upgrade, jadi kemarin yang di-upgrade itu RAM sama VGA-nya. Jadi kendalanya itu customernya udah untuk update terbaru kan ada game dari Water itu, jadi dia minta upgrade untuk VGA-nya sama nambah RAM. Ini yang baru aja sih, kalau yang kemarin-kemarin banyak sih mas, jadi kebetulan belum ada ini yang perlu upgrade aja. Baru upgrade ya, belum ada untuk yang itu speknya, dapat dan kirim semua soalnya. Oke. saking gesitnya jadi setiap kali pesan kirim gitu ya. Tapi untuk stok sendiri sebenarnya teman-teman nggak perlu khawatir ya. Khawatir karena memang apa namanya mungkin tidak semua item di sini ya. Iya, nggak semua item di toko sini, atau gimana? Iya, berarti tidak semua di toko sini ya, berarti ada di toko satu ya. Iya, jadi kita bagi, tapi yang banyak itu yang di Makam Haji. Oke, jadi mungkin kalau misalkan teman-teman Karena emang di Makam Haji itu emang di set emang buat servis juga, jadi mempunyai. Jadi kalau di sini mungkin konsultasi, jadi ngobrol-ngobrol enak. Kalau emang di sana tempat buat rakitan, tempat buat custom dan sebagainya. Jadi memang beberapa alat-alat untuk penunjang perakitan yang custom dan sebagainya ada di sana. Rata-rata bisa yang lama udah tahu kalau yang di Makam Haji itu mereka kalau ada kebutuhan kayak cleaning yang biar kelihatan baru tadi itu biasanya bunganya yang sama. kira-kira range misalkan nih, misalkan yang terbesar Yang pernah dirakit atau yang pernah dirakit. yang pernah dirakit komputer seratusan juta ada, seratusan juta itu salah satu yang pesen itu salah satu pabrik mantel yang ada di Solo juga. Terus continue itu, jadi buat konten kreatornya dia juga ada. Terus kalau dia juga hobi sih, kemarin PC yang Gundam series sama Evangelion itu juga dipesan sama dia juga. Dan banyak kayak di Seritek itu juga banyak sih mas yang untuk rakitan. Cuma yang paling tinggi setahu kita baru handle satu rakitan PC game untuk satu PC rakitan buat desain itu 128 juta. Jadi teman-teman nggak usah khawatir misalkan ya, ketika pengen spek yang tinggi pun tetap masih bisa lah di sini ya. Jadi nggak usah khawatir kalau misalkan sekarang itu prosesornya udah sampai 100. Dan kalau prosesor itu 100 aja, lebih banget. cukup ini ya. Tapi kira-kira kalau misalkan apa sih yang yang membuat orang mungkin perlu nyobain dalam dia gitu. Kadang itu ada yang berpikir bahwa fungsi saya ini udah cukup kok untuk operasional ataupun mungkin untuk kerjanya atau apa gitu ya. Nah, kira-kira nih dari PS Komputer ini
bisa menyarankan seperti apa kalau misalkan apa namanya ya, orang ini dia istilahnya semacam edukasi ya. Ketika orang ini misalkan merasa bahwa komputernya ini ya udah cukup kok. Kira-kira apa yang bisa dari tes? Oke, yang pertama mungkin stigma orang-orang mengenai isi rakitan komputer itu kan berat, terus apa namanya besar, nanti maintenance-nya juga susah. Itu sebetulnya enggak. Bahkan yang untuk kalau dirasa dimensinya besar kita ada yang mini, yang all-in-one juga ada, yang mini itu juga ada. Terus kadang itu yang saya lihat orang itu beli komputer asal yang enggak asal beli ya, mungkin karena budget mungkin dengan spek yang mungkin udah nggak keluar sekarang, itu mereka masih itu ya, masih belum tahu. Bahkan uang yang dikeluarkan untuk spek yang rakitannya itu sudah nggak update, itu untuk dibeliin yang untuk rakitan sekarang itu bisa mungkin rakitan harga 4 juta itu ya, mungkin orang-orang akan lebih suka uang 4 juta itu dapat i7 gitu mungkin ya, Yang speknya terlihat begitu. iya. Jadi lihatnya kan di prosesornya dulu mungkin i7, cuma kan untuk generasi berapa mereka kan kadang kurang begitu tahu, oh ternyata ini i7 Gen 4 atau Gen 4 atau Gen 3 gitu, yang notabene dia diproduksi di 2014. Untuk 4 juta mungkin bisa dirakitkan untuk kita kan pakai Ryzen mungkin yang performanya kan lebih kencang sebetulnya, dengan hardware yang lebih baru, frekuensi yang lebih tinggi, otomatis upgradable kan. Jadi waktu mereka beli rakitan mungkin di range harga 4 juta bahkan 5 juta dengan teknologi lama, kendalanya nanti kalau ada troubleshoot untuk part yang mau diganti otomatis kan juga part lama lagi. Kalau yang baru kan mungkin partnya bisa upgrade yang seri dan bahkan masih produksi. Waktu barang yang rusak itu sudah nggak diproduksi, itu kan menurut saya sayang aja di uang banyak gitu. Jadi emang butuhnya konsultasi mah kayak gitu ya. Mungkin kalau customer datang ke sini biasanya kita tanyain kebutuhannya apa dulu, di range anggaran berapa, terus software yang dipakai apa. Jadi kan masing-masing komputer itu emang desainnya beda-beda. Kalau buat mungkin 2D, 3D, buat movie atau buat motion gerak atau apa gitu emang lebih cenderung ke hardware tertentu. Mungkin kalau butuh multitap yang banyak, kita lebih push ke prosesor sama RAM-nya. Waktu dia butuh GPU-nya yang main, kita lebih saranin ke VGA yang dibesarin. Karena beberapa software mungkin kayak contoh kasarnya itu Lumion itu emang dia butuhin GPU kan. Jadi mungkin dari range anggaran dia itu lebih kita utamakan ke GPU-nya buat render. Jadi emang device-nya itu beda-beda, masing-masing software itu beda-beda. Jadi kalau misalkan komputer, kalau kita modifikasi lama itu yang susah mungkin di waktu upgrade biasanya. Iya, pasti itu. Akhirnya Nanti biasanya kalau sini nih datang nih ada cerita mungkin banyak, mungkin waktu dia datang ke sini, Mas nih komputerku trouble gitu ya. Waktu dicek mungkin motherboardnya mati. Terus kan kita juga susah nih mau bilangin Mas ini produksi 2015 atau 2016 sekarang udah discontinue. Waktu kita kasih solusi itu pasti otomatis yang kita punya barang, karena kita barangnya mungkin yang barang-barang baru ya di 2022 DDR4 lah. Kalau dia udah bawa DDR3 itu kayaknya terus ini mau dibilangin upgrade ya ganti semua. Jadi kan agak susah gitu. jadi kadang kalau misalkan kita sebagai user tuh ketika sudah dikasih tahu untuk ganti itu rasanya udah mungkin masalah anggaran sih ya. Saya sendiri sebagai user kadang tuh
apa namanya ketika ada part yang trouble kemudian untuk update dan update-nya itu kadang akhirnya jadi berasa misi baru sih gitu. Tapi overall selama ini nggak ada masalah ya yang hasil rakitan dari Mas Agus ini. Jadi apa namanya ketika yang namanya saya sendiri mungkin sebenarnya katanya kalau orang melihatnya saya ini memang bergerak dengan komputer ya, yang bisnis online ngomongnya pasti ya jauh sama komputer meskipun kadang orang tua akhirnya bisa semuanya, servis HP bisa, servis komputer bisa gitu ya. Padahal kan memang spesialisasi di komputer ini banyak. Ya. Nah, orang jadi konten kreator ya juga mereka bisa ngedit lah untuk video ataupun fotonya. Terus kalau misal untuk bisnis online mungkin sebenarnya nggak terlalu banyak menguasai software, tapi lebih ke apa ya teknis apa sih, maksudnya nggak terlalu banyak hardware juga. Gitu, kan. Jadi kadang hardware pun saya juga nggak hafal yang terbaru mana. Kemudian ketika dia selisih apa ya seri 4 itu pun saya nggak terlalu hafal gitu. Jadi saya sih biasanya lebih senang ketika tidak karena memang bagian atau spesialisasi masing-masing, saya percaya selama ketika digunakan tidak ada kendala. Kadang kan misalkan kadang sudah diupdate tapi ternyata lambung mas. Lambung. Spek komputer itu sebenarnya sudah ada kayak klasifikasinya sendiri ya. Mungkin di kelas A dapat kuota, dapat memori sekian, gitu. Sebenarnya sudah ada. Kadang yang timpang itu kenapa timpang karena tadi kembali ke kebutuhan. Jadi kita lebih mixnya karena anggaran tadi. Kalau mau dibayarin semua, rakitan sudah ada harganya, kayak motor. Jadi udah ada harga 10 juta, 20 juta, 30 juta itu namanya all in one gitu. Tapi kalau rakitan PC kan lebih fleksibel. Mungkin ya itu tadi mungkin start di angka 3 juta itu kita sudah bisa rakitan suatu komputer dengan yang mantap sekali ya obrolan kali ini dengan Mas Agus dari PS Komputer Solo. Jadi kalau misalnya apa namanya untuk konsultasi tetap open ya? pasti. Setelah tadi saya pertama bisa di share deskripsi aja. Oke, nanti saya akan share di deskripsi ya untuk lokasi dan juga kontak dari PS Komputer Solo. Nanti teman-teman bisa apa namanya menghubungi dulu atau mungkin sebenarnya teman-teman nggak usah khawatir kalau misalnya pas datang ke sini store-nya tutup ya mas. Kalau misalkan kadang kan apa namanya di luar jam kerja itu kalau misalkan dihubungi masih bisa ya? Masih bisa. Jadi kadang itu tadi mas, kadang kalau susahnya one day service itu waktu customer kebetulan dia minta datang terus SDM kita terbatas gitu. Jadi user-user yang kesini tuh ya saya saranin lebih ke kontak dulu ya. Tapi ya enggak, pokoknya kita diusahakan selalu buka. Cuma karena misi kita emang di Solo kita baru nih, karena kita baru pemain lama tapi muka baru. Oh enggak sih. Bukan lama main baru. Oh iya, Kalau bukan lama sebenarnya baru. Mungkin kalau di Solo teman-teman sudah asing ya. Terus tapi yang sekarang dengan bendera baru mungkin ya. Iya. Jadi silakan nanti teman-teman apa namanya segala kebutuhan komputer bisa ke PS Komputer Solo. Terima kasih Mas Agus obrolan kali ini sedikit sharing, dan mungkin nanti kalau misalkan teman-teman punya pertanyaan tentang komputer ya ataupun apa silakan bisa cantumkan di kolom komentar. Nanti kita akan mungkin nggak hanya sekali ini ya Mas Agus ya. Kita bisa mungkin ke depan saya minta ini mungkin ya saya request ke PS Komputer untuk dibikinkan ini video tentang komputer mungkin ya. Misalkan Mas terakhir ataupun Mas apa nanti teman-teman bisa sekalian tanya-tanya mungkin ya barangkali punya kendala ya. Oke,
sekali lagi terima kasih Mas Agus. Teman-teman, sekali lagi jangan lupa untuk bisa datang ke PS Komputer tersebut. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Surya Erlangga, sampai jumpa.